Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime Orion Season 2 episode 1. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Tapi jangan lupa di like, komen, dan subscribe dulu ya, biar makin semangat bikin kontennya. Terima kasih. Cerita diawali dan ditunjukkannya Musashi, Kojiro, dan Sugumi yang udah sampai di pantai tempat pada busi berkumpul. Mereka nyari pasukan Uesugi buat ketemu sama ketuanya, orang yang disebut-sebut kenal sama ayahnya Kojiro. Tapi Musashi sama Sugumi malah main-main di pantai. Terus tiba-tiba mereka melihat lambang Uesugi. Tapi sampai di gerbang benteng Uesugi, mereka tidak diperbolehkan untuk masuk. Mereka bertiga pun langsung nyadar kalau di tempat itu banyak berkumpul busi untuk siap-siap berperang. Para busi itu adalah aliansi dari klan Uesugi yang memenuhi panggilan Uesugi sama. Terus saat tahu kalau Musashi dan yang lainnya bukan dari aliansi mereka, orang-orang itu pun langsung mantengin mereka pakai tatapan kematian. Kayaknya para busi itu tak senang sama orang yang bukan dari aliansinya. Musashi pun langsung panik. Rencana mereka buat ketemu sama ketua Uesugi bisa berantakan kalau sampai ditangkap. Dia langsung mutusin buat menerobos gerbang itu. Tapi tiba-tiba aja ada seorang pria yang melumpuhkan Musashi dengan satu tendangan. Lalu tiba-tiba mereka melihat ada helikopter yang mendarat di tempat tersebut. Musashi ngerasa pernah melihat lambang klan yang ada di helikopter itu. Semua orang yang ada di sana pun langsung berlutut memberi hormat kecuali Musashi dan Kojiro. Dan benar aja, ternyata orang yang keluar dari sana adalah Takeda Naotora, ketua busi Takeda yang pernah bertarung bersama Musashi di kampung dulu. Musashi pun langsung nyamperin Naotora. Tapi Naotora ternyata sudah tidak mengenali Musashi. Musashi pun langsung kena mental dan malu banget. Dan ternyata Naotora cuma bercanda. Tapi dia juga heran kenapa para busi di sana pada berlutut sama Naotora, bahkan Sugumi juga. Ternyata menurut mereka klan Takeda ini memang salah satu klan busi terbesar di Jepang, bahkan bisa dibilang setara dengan klan Uesugi. Dan Takeda Naotora ini adalah duetnya Uesugi sama, dan disebut-sebut sebagai satu dari 5 jenderal terkuat di Jepang. Terus busi yang lainnya sangat heran sama Musashi, kok bisa-bisanya dia ngobrol santuy sama Naotora kayak gitu. Bahkan Naotora ini mengaku kenal kalau Musashi dan 2 temannya adalah bawahannya. Naotora ngelakuin itu biar Musashi dan teman lainnya gak jadi ditahan dan bisa ikutan dalam pertempuran mereka. Setelah itu, Naoe pun nganterin Naotora untuk bertemu Uesugi. Musashi juga pengen ikut tapi tidak boleh sama Naotora. Sesampainya di dalam, Naotora pun ketemu sama Uesugi. Ternyata Naotora kesana gara-gara diundang oleh Uesugi sama. Uesugi pengen meminta bantuan Naotora untuk menghadapi Kishin di daerah Aozi. Dan ternyata di daerah Aozi itu terdapat Kishin tingkat tinggi yang bernama Aoroji. Terus kita diperlihatkan Musashi, Kojiro, dan Sugumi yang lagi naik kapal sama bawahannya Aotora, yaitu Aoshi dan Shinrai. Mereka ngasih tahu tujuan datang ke tempat itu dan mencari ketua Uesugi. Sugumi pun khawatir kalau Musashi bakalan muncak-muncak kalau diperlakukan seperti itu. Ternyata Musashi malah nurut aja. Ternyata si Musashi ini nahan emosinya karena mereka masih butuh bantuan dari klan Takeda buat ketemu sama ketua Uesugi. Lalu mereka pun memutuskan untuk melakukan apa saja biar bisa ketemu sama ketua Uesugi, bahkan dengan cara ikut berperang. Tapi Aoshi berkata kalau mereka bertiga mau ikut berperang akan mati sekarang. Lah, kami pernah kok melawan Jishin, jawab Musashi. Aoshi pun langsung nunjukin daftar peringkat terkuat Jishin. Dan yang akan dihadapi di Aozi nanti adalah Kishin Yatama Orochi, salah satu dari 4 Jishin terkuat di dunia.
Setelah mendengar hal itu, mereka bertiga jadi ragu untuk ikut berperang. Sesampainya di benteng Uesugi, Musashi pun mutusin untuk menyelinap ke dalam kastil dan mencari ketua Uesugi. Terus dengan bantuan Sugumi, Musashi pun berhasil menyelinap ke kastil dalam benteng Uesugi. Setelah di atas ternyata ada om-om. Musashi pun mengobrol dengan om-om itu dengan akrab. Tapi tidak lama kemudian, Naoe muncul dan ngagetin Musashi. Ternyata si om bertato itu adalah Tatsuomi Uesugi, pemimpin dari klan Uesugi. Musashi pun kaget banget dan langsung berusaha untuk nanyain tentang ayahnya Kojiro kepadanya. Tapi si Naoe malah menghalanginya sambil marah-marah. Setelah mendengarkan penjelasan dari Naoe, Uesugi pun berubah menjadi nyeremin. Akhirnya karena udah ketahuan, Musashi pun dijatuhi hukuman karena telah menyusup ke dalam kastil. Alhasil Musashi, Kojiro, dan Sugumi pun dijatuhi hukuman pengasingan dan dikirim ke barak samurai. Sugumi sama Kojiro kelihatan putus asa banget, tapi Musashi tetap kelihatan tenang dan berusaha buat nyemangatin mereka. Tenang aja, gak peduli apapun yang terjadi, kita bertiga tetap bersama. Tapi tiba-tiba mereka bertiga dilempari jubah seragam buat dipakai. Terus pada saat itu juga kelompok mereka bertiga pun dipisahin. Kojiro dan Sugumi ada di kelompok yang sama, sedangkan Musashi terpisah sendirian. Akhirnya karena gak ada pilihan lain, Musashi pun cuma bisa pasrah doang. Lalu waktu membuka pintu, Musashi pun langsung kaget karena di dalam sana ternyata terdapat beberapa kelompok bushi dan klan yang berbeda-beda. Terus secara gak sadar, Musashi ngaktifin skill khususnya, yaitu kemampuan untuk melihat dan membaca situasi di sekitarnya. Dan dari situlah Musashi bisa tahu kalau mereka lagi memperebutkan posisi yang terkuat. Karena ini adalah pertama kalinya kelompok tersebut saling bertemu. Ayo kita cari tahu siapa yang terkuat. Aku adalah Hisami Amago, Akihiro Shimatsu dari klan Shimatsu, ucap Akihiro dengan santuy. Ngelihat penampakan Akihiro tersebut, si Musashi pun langsung ingat kalau dia adalah orang yang udah menyerangnya tadi. Lalu kedua kelompok tersebut pun saling bertengkar dan saling ejek satu sama lain. Sementara Musashi masih ngelihat terus sambil memahami situasi. Namun tiba-tiba aja Michiro muncul di samping Musashi. Musashi pun langsung kesenangan karena dia pun tidak sendirian. Tapi Musashi juga bingung waktu melihat wajah Michiro yang kelihatan lesu banget. Medan perang kali ini sangat berbahaya. Aku hanya mengkhawatirkan Musashi, kata Michiro. Hei, bisa gak bujukin mereka? Kita kan satu tim, gak enak banget berantem terus. Kalau bisa sih ketua timnya orang lain aja, bukan mereka, kata dua orang cewek yang tiba-tiba menghampiri Musashi dan Michiro. Ternyata Isami dan Ahiro bertengkar untuk saling berebut menjadi ketua tim. Karena mereka ingin kelihatan menonjol, biar diingat sama Uesugi sama. Setelah mendengar info itu, Musashi pun langsung berpikir kalau kemungkinan dia juga bisa cari info tentang ayahnya Kojiro jika berhasil jadi ketua tim. Baiklah, aku juga ikutan. Lalu pertandingan pun dimulai. Mereka bertiga saling bertarung dan menggunakan punggung katana, biar gak ada yang terbunuh. Dan peraturannya adalah siapapun yang keluar dari garis pertarungan dianggap kalah. Dimulai dari yang terlemah dulu, teriak Hisami sambil menyerang Musashi. Tapi ternyata Musashi bisa menahan combo serangan Hisami itu dengan mudah. Namun di saat yang sama, Akihiro ikut melancarkan serangan kepada Musashi. Dan gak disangka, ternyata serangan Akihiro tersebut bisa ditahan oleh Musashi. Inilah akhir dari anime Orient Season 2 episode 1. Terus, akankah Musashi berhasil mengalahkan mereka berdua? Penasaran kan? Makanya pantengin terus channel ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.